Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Doa saya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan memberkatinya. Pada malam hari ini di dalam persekutuan doa Kamis, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Karena Tuhan terus memberikan kekuatan menopang di dalam hidup kami, bahkan memberkati dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan iman kami. Kami senantiasa bersandar dan percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami juga terus mendoakan buat saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, topanglah mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka terus bersandar pada Tuhan. Berkatilah jemaat kami semuanya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi
Kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup yang berbuah. Sebuah tema yang menggambarkan manusia seperti pohon yang berbuah. Bicara pohon yang berbuah, saya teringat beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah buah mangga yang jatuh dari pohon di belakang gereja kita atau di halaman SKA. Mungkin karena kelelawar yang menggigit buah tersebut sehingga buah itu jatuh. Pohon-pohon mangga ini sudah banyak bunganya, tetapi masih sedikit buahnya. Pohon yang berbuah tentu melalui sebuah proses yang cukup panjang. Tentu pohon itu merasakan panas terik matahari, merasakan hujan, dan juga mengalami gigitan serangga, baik itu semut maupun kelelawar dan sebagainya. Dan pohon itu terus bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Kehidupan manusia digambarkan seperti pohon yang berbuah. Dan kehidupan manusia yang berbuah juga melalui sebuah proses yang panjang dan mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang tidaklah mudah. Kita sebagai orang Kristen, apabila menengok sejarah masa lalu, kekristenan mengalami namanya tekanan dan penindasan. Baik itu skala kecil maupun skala besar. Baik itu lokal maupun nasional. Baik itu yang dicatat di dalam Alkitab maupun yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Yang dicatat dalam sejarah gereja. Dan saat ini bukan hanya orang Kristen yang mengalami namanya pergumulan-pergumulan dan tekanan hidup. Tetapi seluruh umat manusia mengalami tekanan yang tidak mudah karena pandemi COVID-19 ini. Dalam kondisi saat ini, ekonomi dunia akan mengalami namanya kemerosotan. Bahkan Indonesia juga. Pertanyaan dalam benak kita, apakah kemerosotan ekonomi dunia dibarengi dengan kemerosotan rohani? Apakah berarti kita tidak boleh berbicara kehidupan rohani berbuah? Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi pergumulan manusia saat ini? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Ibrani. Biarlah firman Tuhan ini memberikan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Surat Ibrani tetap relevan buat kita saat ini. Dan firman Tuhan tetap relevan buat manusia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita lihat terlebih dahulu di dalam ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat pertama mengingatkan kita agar kita mengkoreksi diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu tentang dosa. Karena dosa itu yang menyebabkan kita menderita, bahkan kita tidak dapat berbuah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Mereka mengalami penderitaan. Demikian pula kita saat ini. Janganlah kita mengulangi dosa lagi, karena dosa itu membuat kita lumpuh dan putus asa. Dan membuat kita menderita, yang pasti menghambat, merintangi pertumbuhan rohani kita, apalagi berbuah. Namun kita memiliki pengharapan yang pasti apabila mata kita tertuju kepada Yesus. Dalam ayat yang kedua, frase mata yang tertuju kepada Yesus artinya memandang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya tertuju, bukan hanya sekedar memandang Yesus, bukan. Tetapi memandang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus sebagai sumber keselamatan. Karena Yesus sebagai pemimpin atau sumber hidup. Karena Yesuslah yang menyelesaikan atas tugas dari Allah secara total dan yang menyempurnakannya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mata kita tertuju kepada Yesus yang telah menanggung penderitaan hebat itu, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, marilah kita memandang kesulitan dan penderitaan itu sebagai sebuah disiplin dari Allah, agar kita dapat hidup kudus, bertumbuh, dan berbuah. Dalam bagian ini memperjelas bahwa Allah digambarkan sebagai seorang ayah yang memperlakukan kita seperti anak-anaknya. Allah mendisiplin kita, bahkan menghajar kita demi kebaikan kita, dan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita tahu bahwa Allah adalah Maha Pengasih. Kita tahu dan merasakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Namun jangan pernah lupa bahwa Allah adalah juga pribadi yang maha adil. Dia akan menegur dan mendidik, bahkan tak segan-segan menghajar kita apabila kita melakukan kesalahan atau dosa. Tujuannya bukan menghancurkan kita, tetapi untuk mendidik. Dan menghajar kita adalah agar kita semakin bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran. Ayat 5b sampai 6 mengatakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang kasihnya, dan ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Berbagai macam cara Tuhan mendisiplin anak-anaknya. Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kesulitan keuangan, atau usaha yang sulit, bahkan pandemi saat ini. Dengan diizinkannya masalah itu terjadi, agar mata kita tertuju kepada Yesus. Kita semakin mengerti dan semakin peka akan dosa yang kita perbuat, sehingga kita tidak akan mengulangi dosa yang sama, dan segera berbalik memandang kepada Yesus. Jadi, jika saat ini kita menerima didikan Tuhan berupa hajaran-hajaran keras, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru menunjukkan bahwa Dia menganggap kita sebagai anak-Nya yang sangat dikasihi Allah. Ayat 8 mengatakan begini, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Didikan dan hajaran Tuhan membuktikan Dia sangat-sangat mengasihi kita. Maka dari itu jangan mengeluh, apalagi memberontak. Melainkan marilah kita memperbaiki kesalahan masa lalu kita. Karena kesalahan masa lalu kita atau dosa yang kita lakukan setelah percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya membuat diri kita negatif dan akan menjadi akar kepahitan dan tumbuh subur menghalangi pertumbuhan rohani kita, namun juga menghalangi pertumbuhan bagi komunitas ilahi di mana kita menjadi bagiannya, baik itu keluarga kita, baik itu gereja kita. Karena itu
perhatikanlah bagaimana kita hidup. Kemudian kita terus dan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita berbuah. Bukan hanya berbuah satu, melainkan berbuah lebat. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, ingatlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu ketika kita hidup dalam pergumulan kesulitan di dalam dunia ini, dan kita masih dapat bertahan dan dapat melewati penderitaan itu, dan kita bisa sebagai pemenang, dan hidup kita dapat menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera bagi banyak orang, karena kita memandang kepada Yesus, dan Yesus sendiri yang memberi kemenangan, karena Yesus sendiri yang memberikan buah di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.